Halo semua, kembali lagi channel Kang Kijat. Di penghujung 2021 ini gue pengen ngebahas salah satu mouse gaming yang fiturnya banyak tapi harganya di bawah 100.000 aja nih. Lah emangnya ada bang? Ada dong. Ini dia Armageddon Textron Scorpion 3. Namanya kita singkat aja jadi Armageddon Scorpion 3 aja ya. Jadi mouse gaming ini tuh salah satu yang terbaik menurut gue di bawah 100.000 karena fiturnya tuh banyak. Dan apa aja sih fiturnya? Langsung aja kita masuk ke reviewnya. Dan terima kasih juga kepada Armageddon yang sudah mengirimkan mouse gamingnya. Kita tunggu lagi gaming gear lainnya. Mungkin bisa keyboard gaming gitu. Nah kebetulan gue punya mouse Armageddon Grumman Raven 3 nih. Dan harga mouse Raven 3 ini tuh cuma nambah 50 ribuan aja dari si Scorpion 3. Jadi kita bisa bandingin sedikit lah ya dari si Scorpion 3 ini. Jadi untuk desain itu didominasi oleh warna kuning dan hitam. Keren ya. Dan ada gambar mouse-nya di depan dan highlight dari mouse ini. Dan dusnya juga bisa dibuka kayak gini nih, jadi kita bisa langsung lihat isi dari si mouse-nya itu. Di belakangnya ada tabel spesifikasinya. Oh iya, gue dapat size-nya tuh yang medium ya, dan ini pas banget di tangan gue dan karena gue nggak suka yang gede-gede amat gitu ya. Dan pasti buka, kita dapat mouse-nya, buku panduan, dan bonus mousepad. Untuk mouse sendiri mempunyai bahasa desain yang sama dengan yang ada di dusnya itu ya, yaitu warna kuning dan hitam. Keren sih ini kelihatannya. Dan di sini hanya ada dua tombol klik kanan dan kiri, ada scroll dan juga GPI changer. Di bagian atasnya ini ada tulisan-tulisan gitu. Awalnya ini gua kira cuma stiker aja ya, taunya bukan. Dan menurut gua pribadi kayaknya tulisan Scorpion aja udah cukup ya. Kemudian build quality-nya itu standar mouse di bawah harga 100 ribuan lah ya. Pada bodinya itu pasti pegang lumayan berat tapi sering kayak bunyi-bunyi gitu, kayak ada yang kopong gitulah. Dibandingkan dengan Raven 3 yang harganya 130 ribuan, build quality itu emang kerasa beda banget. Dan kabel ini tuh sudah braided ya, nice banget. Dan kita juga dapat mousepad yang lumayan tebal, lebih tebal dibandingkan yang punya Raven 3 nih. Ini keren lah pokoknya. Dari segi spesifikasi kalau dilihat, antara Scorpion 3 dan Raven 3 ini tuh hampir mirip ya. Terutama teknologi yang dipakai. Nih kalian bisa lihat nih di sini nih. Tapi apakah pengalaman pemakaiannya juga mirip? Jadi selama gue pakai mouse ini, gue ngerasa mouse ini tuh agak ringkih ya. Meskipun sebenarnya biasa aja sih. Cuma yang bikin gue berpikir bahwa ini agak ringkih itu karena bunyi-bunyi dari bodinya ini yang cukup kerasa. Tapi sekali lagi, gue nggak bisa komplain karena mouse ini tuh harganya kurang dari 100.000 gitu. Untuk RGB-nya sendiri, ini cukup nembus body yang warna kuning ini ya. Menurut gue pribadi sih jadi agak aneh aja. Mungkin lebih bagus kalau misalnya lampunya ini tuh nggak tembus gitu di bagian bodinya. Atau dibuat aja list di samping-sampingnya itu tuh biar RGB-nya keluar dari situ. Pengalaman menekan tombol yang ada itu udah kerasa enak, gak ada keluhan, dan untuk scrollnya itu juga berjalan mulus. Beda sama Raven 3 yang gue punya ini agak keset gitu ya, mungkin gue dapat barang yang kurang bagus juga. Untuk sensitivitasnya kita bisa menggunakan tombol di tengah ini yang udah punya sampai 4800 CPI. Udah bagus dan enak juga pas dipakai. Buat kalian yang suka bermain game dan sering menggunakan makro, mungkin kalian bakalan suka deh sama fitur ini. Nah, mouse ini tuh punya software khusus yang linknya tuh udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Pada software ini kita bisa pilih profil game sampai 3 dan untuk tombol selain klik kiri itu bisa di custom sesuai kebutuhan. Kemudian ada menu makro untuk membuat settingan makro sesuai kebutuhan. Ada juga menu DPI setting yang memiliki banyak pengaturan. Dan ada menu LED setting untuk mengatur RGB-nya. Menurut gue ini udah keren banget sih untuk mouse di harga kurang dari 100.000 karena udah punya pengaturan software sendiri. Gue salut banget nih. Dan gue sering bilang kalau misalnya produk murah sudah memiliki dukungan software itu menurut gue tuh udah jadi nilai plus dan ini juga termasuk. Tapi gue ada saran nih, nggak cuma buat Armageddon aja sih tapi buat semua merek gaming gear. Mungkin bisa kali ya untuk gaming gearnya itu dibuat satu aja software, jadi universal software gitu. Jadi nggak perlu download banyak lagi. Dan menurut gue dengan begitu lebih enak aja ya, lebih seamless aja gitu. Untuk bermain game ini tuh masih termasuk enak ya. Gue yang cuma mainnya Genshin Impact doang aja tuh udah enak banget gitu. Namun ya suara kliknya emang lumayan kenceng sih. Tapi ya it's okay lah kalau buat gue ya. Dan kalau misalnya main game kompetitif juga menurut gue ini masih bisa dipakai dengan enak. Untuk sebuah mouse dengan harga 70 ribuan, mouse ini tuh punya fitur seperti 16,8 juta color untuk RGB-nya, desain yang bagus, bonus mousepad, sensitivitas bagus, dan dukungan software. Menurut gue ini udah masuk ke value for money banget ya, karena banyak banget yang ditawarin dari si
mouse gaming ini, meskipun harganya tuh di bawah 100.000. Namun untuk build quality-nya menurut pribadi gue agak kurang ya. Tapi ya gue harus maklumin mengingat sektor lain tuh udah bagus banget. Tapi kalau mau build quality yang bagus, coba cek Armageddon Grumman Raven 3 yang menurut gue ini tuh udah bagus banget untuk harga 130 ribuan. Ya itulah review untuk mouse Armageddon Textron Scorpion 3. Mouse gaming dengan fitur lengkap harga di bawah 100 ribu aja. Terima kasih untuk Armageddon atas dukungan dan kiriman barangnya. Kita tunggu lagi gaming gear keren lainnya. Keyboard. Kita ketemu lagi di video lainnya dan juga selamat liburan buat teman-teman semua. Gue Ilham pamit dan bye.